warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Ais Gustiawati, STMT. Saya merupakan dosen pada program studi Teknik Analisis Laboratorium Migas Politeknik Akamigas Palembang. Bidang ilmu saya adalah teknik kimia. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Teknologi Migas dan Petrokimia dengan bobot 1 SKS yang terdapat pada semester 3. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang kelima, mampu melakukan analisa kimia berdasarkan metode standar analisa untuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan spesifikasi. Yang keenam, menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik proses pengujian, pengukuran, analisis dari sifat fisik minyak bumi dan produk-produknya yang meliputi bensin, minyak solar, BBM penerbangan, petroleum solvent, pelumas. Menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik proses pengujian air yang meliputi air baku, air proses, dan air limbah. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Teknologi Migas dan Petrokimia ini adalah: mahasiswa belajar mengenai komposisi crude oil, proses pengolahan crude oil, produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan crude oil, dan produk petrokimia. Materi pembelajaran mata kuliah Teknologi Migas dan Petrokimia yang pertama adalah mengenai komposisi penyusun, karakteristik, klasifikasi, dan sifat fisik minyak dan gas bumi. Yang kedua, mempelajari mengenai proses pengolahan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, mempelajari produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi. Yang keempat, mempelajari parameter uji analisa minyak dan gas bumi. Yang kelima, mempelajari pohon industri petrokimia. Yang keenam, mempelajari produk-produk petrokimia. Dan yang ketujuh adalah mempelajari proses pembuatan amonia, urea, metanol, olefin, dan polipropilen. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester. Yang pertama, pada awal pertemuan, saya akan melakukan perkenalan dengan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian, saya akan membuka diri untuk berdiskusi mengenai apapun bentuknya terkait hal perkuliahan. Yang ketiga, dalam berdiskusi, saya biasanya akan memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius lagi. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan, di mana ini adalah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa terkait proses perkuliahan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Kemudian saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait teknologi migas melalui assessment. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan teknologi migas dan petrokimia yang saya ampu selama satu semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbooks. Diantaranya adalah saya menggunakan buku Teknologi Minyak Bumi yang karangan Gajah Mada University. Kemudian saya juga menggunakan buku Mengenal Industri Petrokimia oleh Fatah Sulaiman, penerbit Untirta Press. Kemudian penggunaan media online juga saya manfaatkan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya pada awal pertemuan dilakukan review pembelajaran sebelumnya yang berfungsi untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sehingga nantinya akan disambungkan dengan materi-materi yang akan datang. Strategi yang kedua adalah dengan case method terkait permasalahan yang terjadi di lapangan terkait mengenai proses pengolahan migas, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan, saya juga akan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester besar 40%, ujian tengah semester sebesar 30%, serta rata-rata tugas harian yang terdiri dari kehadiran dan diaktifan mahasiswa itu sebesar 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Teknologi Migas dan Petrokimia. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
kabarnya hari ini? Semoga kita semua hari ini selalu diberikan rahmat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan bisa menerima materi perkuliahan dengan baik, dan akhirnya nanti ketika di akhir semester kita mendapatkan nilai yang baik pula. Ya, amin. Ya, untuk pertemuan kali ini gua akan membahas mengenai pengolahan minyak bumi. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menerima materi mengenai peralatan yang digunakan untuk pengolahan minyak bumi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana proses pengolahan minyak bumi itu sendiri. Ada yang masih ingat minyak bumi itu apa? Minyak bumi adalah ya? Minyak yang berasal dari fosil. Ya. Minyak bumi benar minyak yang berasal dari fosil, tapi yang lengkapnya minyak bumi itu adalah campuran dari berbagai senyawa kimia, terutama hidrokarbon yang sangat bermanfaat terutama dalam bidang energi dalam menunjang aktivitas kita sehari-hari. Nah, tadi minyak bumi itu bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari. Apakah kita bisa langsung menggunakan minyak bumi begitu diambil dari sumur minyak kita gunakan pada mobil, pada motor atau pada bis seperti itu? Tidak, harus diapakan terlebih dahulu. Harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu ya, bagus ya. Nah, begitulah ya. Jadi proses minyak bumi itu dari minyak mentah itu tidak langsung kita gunakan, tapi kita perlu olah terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi itu sendiri itu ada 2 tahap pengolahan ya, dan 1 tahap pra pengolahan. Tahap pengolahan pertama dan tahap pengolahan kedua. Yang dimaksud tahap pra pengolahan ini itu adalah proses penghilangan kotoran-kotoran yang terdapat dalam minyak bumi. Nah, minyak bumi kita tahu semua bahwa minyak bumi itu berasal dari dalam tanah ya, dari dalam tanah, sehingga kalau dari dalam tanah banyak senyawa-senyawa yang akan ikut terangkut ke permukaan. Untuk menghilangkan senyawa-senyawa itu maka dilakukanlah proses pra-pengolahan. Senyawa yang paling banyak terkandung dalam minyak bumi itu adalah senyawa garam ya. Jadi senyawa garam itu dalam 1000 barrelnya terdapat 300 pon garamnya. Dan ini akan sangat mengganggu sekali. Karena apa? Karena yang pertama, garam bisa menyebabkan korosi pada peralatan pengolahan. Yang kedua, garam itu bisa mengakibatkan scale atau adanya kerak-kerak pada pipa-pipa peralatan pengolahan. Itu perlu kita hilangkan dulu garamnya. Tidak harus sampai habis ya, karena tidak mungkin juga sampai habis. Tapi maksimal kandungan garamnya itu adalah 5 ppb atau adanya 5 pon per 1000 barrel dari crude oil. Nah, itu. Untuk penghilangan garam sendiri itu dilakukan di dalam peralatan yang namanya apa kemarin? Garam bahasa Inggrisnya apa? Salt. Jadi apa yang digunakan untuk menghilangkan garam? Desalter ya, benar ya Messi ya, desalter. Prosesnya disebut desalting ya. Jadi crude oil dengan kandungan garam yang tinggi tadi itu nanti akan dicuci atau diberikan atau ditambahkan air panas ya. Sehingga apa? Sehingga kandungan garam yang terdapat dalam crude oil itu larut dalam air yang kita tambahkan tadi, ini panas tadi. Nah, bagaimana pemisahannya? Nanti setelah crude oilnya ditambahkan air panas, kita diamkan dulu dalam tangki sehingga terjadi proses pemisahan secara gravitasi. Air yang mengandung garam akan berada di bagian bawah tangki, sedangkan crude oilnya berada di bagian atas. Nah, setelah itu ya
tahap pra-pengolahan itu selesai. Kemudian setelah tahap pra-pengolahan selesai, kita masuk ke tahap pengolahan tahap pertama. Inilah yang namanya masuk dalam tahap destilasi. Pada proses pengolahan minyak bumi, destilasi itu ada 3 macam yang dilakukan. Yang pertama, destilasi atmosferik. Yang kedua, destilasi vakum. Yang ketiga, destilasi bertekanan. Pada hari ini ya, materi hari ini kita akan fokus pada destilasi atmosferik terlebih dahulu. Nah, apa pengertian destilasi? Destilasi adalah ya, Agni? Ya, destilasi adalah proses pemisahan fraksi-fraksi crude oil berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, nih. Jadi tadi crude oil yang sudah kita kurangi kandungan garamnya itu akan kita lanjutkan dengan proses destilasi. Crude oil tadi akan kita panaskan terlebih dahulu di dalam furnace. Jadi di sini nak tungku, ini furnace ya. Furnace kita panaskan crude oilnya dalam furnace sampai suhu 370 derajat Celcius. Apa yang terjadi kalau crude oil dipanaskan sampai 370 derajat Celcius? Bentuk apa dia? Bentuk apa? Crude oil bentuknya cairan. Kalau dipanaskan bentuknya bentuk apa? Bentuk apa, Gung? Ya, bentuk uap. Nah, jadi ketika dipanaskan pada furnace, crude oil dia berada dalam bentuk uap. Uap crude oil ini nantinya akan masuk ke dalam destilasi. Ini destilasi, ya. Destilasi, di sini ada tray atau batas-batas pemisahnya. Nah, nanti uap itu akan dipisahkan berdasarkan titik didih yang terdapat dalam tray-tray ini. Ya. Nah, pada tray ini nantinya akan terdapat kondensor atau pendingin. Fungsi apa? Yang sesuai atau yang menabrak tray yang pertama itu kalau dia sesuai dengan titik didihnya, maka dia akan tertahan di sini, kemudian menjadi didinginkan, uap itu didinginkan, dan hasilnya menjadi apa kalau didinginkan? Uap didinginkan menjadi cairan, dia akan turun ke bawah dalam bentuk cairan. Seperti itu. Sama berikutnya juga, setelah uap yang lolos ke tray berikutnya, ketika dia titik didihnya sesuai dengan titik didih diesel, dia akan tertahan di sini uapnya dan akan terkondensasi menjadi diesel dan akan keluar dalam bentuk diesel. Begitu seterusnya. Jadi prosesnya, uap yang mempunyai titik didih yang rendah akan naik terus sampai ke atas tray, keluar dalam bentuk gas petroleum. Nah, tray uap yang tidak bisa didestilasi, dia akan turun ke bawah, hasilnya sebagai residu. Ya. Itulah nantinya residu itu hasilnya apa? Dia berupa aspal, berupa lilin, karofin, nantinya. Ya, pada pengolahan akhirnya. Nah, di sini tahap pertama dia menghasilkan gas petroleum, kemudian tahap kedua menghasilkan gasolin, tahap ketiga kerosin, keempat diesel, kemudian minyak bakar dan minyak aspal serta sampai ke residu. Apakah ini semua sudah bisa kita gunakan langsung pada kendaraan kita? Kenapa belum? Ya, produk yang dihasilkan pada pengolahan tahap pertama atau destilasi ini belum bisa kita gunakan secara langsung. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan belum sesuai dengan spesifikasi yang ada di pasaran. Oleh karena itu, dilakukanlah pengolahan tahap kedua. Apa saja pengolahan tahap kedua?
Yang pertama adalah cracking. Ya. Cracking adalah proses penguraian pecahan atau molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Tadi pada proses destilasi kita mendapatkan diesel. Ya. Diesel itu atom C-nya berkisar antara 12 sampai 25. Kemudian kita mendapatkan apa? Kerosin dan bensin. Kerosin atom C-nya itu 12 sampai 20. Bensin atom C-nya itu 4 sampai 12. Artinya apa? Ketika kilang kita ingin memperbanyak produknya berupa bensin, harus ada hasil tambahan dari hasil destilasi itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita cracking. Apa yang di cracking? Diesel tadi. Yang atom C-nya 12, kita cracking menjadi atom C-nya berapa? 4 sampai 12. Jadi memperbanyak produk bensin kita. Kayak di sini contoh dari cracking adalah pengubahan minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin. Ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Nah, untuk proses cracking sendiri itu bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, cara termal atau menggunakan panas yang tinggi. Yang kedua, dengan bantuan katalis. Mana yang lebih bagus? Sama-sama bagus ya. Yang membeda ya, sama-sama kita dapatkan produk sesuai keinginan kita ya. Cuma kalau dari segi pemutusan atom C-nya, hasil cracking secara termal, ini atom C yang dihasilkan itu tidak beraturan. Sedangkan hasil cracking dengan cara katalis itu lebih beraturan. Sekarang gini, misalnya kaca kita pecahkan, bagaimana bentuk pecahannya? Beraturan atau tidak? Itulah maksudnya pemutusan menggunakan panas, jadi pecahnya tidak beraturan. Tapi kalau kita cracking menggunakan katalis, itu seperti kita mengiris kaca tadi, diiris, jadi lebih rapi susunan struktur atom C, dekat atom C. Bisa? Nah, setelah proses cracking selesai, tadi kan sudah terbentuk bensin, sudah di cracking. Kita lakukan reforming. Reforming itu apa? Proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi bensin yang bermutu lebih baik. Ya. Bensin tadi C-nya dari berapa? 4 sampai 12. Ya. Atom C yang 4 ini seperti ini kan? Ini rantainya lurus atau bercabang? Lurus. Ini? Atom C dengan rantai lurus, bensin dengan atom C rantai lurus, dengan bensin dengan atom C rantai bercabang, itu kualitasnya lebih bagus atom C rantai bercabang. Karena apa? Karena rantai lurus titik-titiknya itu lebih tinggi, lebih sulit dia untuk dipanaskan, lebih sulit untuk menghidupkan dibandingkan dengan rantai yang bercabang. Sehingga kita lakukan reforming, kita susun ulang atom C-nya, ya. Sehingga apa?
penyusunan berulang atau reforming ini rumus molekulnya sama. Jadi bensin misalnya atom C-nya 4, lurus. Mau diubah jadi bensin atom C-nya 4 bercabang. Kita lakukan isomerisasi. Sama prosesnya, menggunakan katalis juga dan menggunakan pemanasan juga. Jadi reforming itu bentuk tadi hasil cracking yang masih belum beraturan atom C-nya, kita rapikan kembali seperti itu. Ya. Setelah dilakukan reforming, kita lihat proses selanjutnya adalah polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Jadi isomer satu digabung menjadi 2. Ya, misalnya apa di sini? Isobutena. Ini bensin, ya. Ditambah dengan isobutana. Ini bensin juga. Hasilnya apa? Tetap bensin, tapi menjadi isobutana. Dan ini kualitasnya lebih baik dari bensin dalam bentuk isobutena atau bensin dalam bentuk isobutana. Jadi proses kedua tadi sudah ada berapa tahap yang dilakukan? Yang pertama, cracking. Yang kedua, reforming. Yang ketiga, polimerisasi. 3 sudah ya? Selanjutnya proses yang keempat itu adalah treating. Treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya, yaitu pembersihan. Tadi sampai reforming, polimerisasi sudah selesai, sudah terbentuk bensin sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi masih banyak pengotor-pengotor yang terdapat di dalam bensin tersebut. Sehingga apa? Harus kita hilangkan pengotornya. Karena apa? Bisa menyebabkan kerusakan dalam kendaraan kita kalau masih tetap kita gunakan, ya. Proses treating itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara copper sweetening dan doctor treating. Jadi copper sweetening dan doctor treating ini itu untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari bensin yang kita hasilkan. Nah tadi kan untuk menghasilkan bensin digunakan berbagai macam reaksi, ditambahkan katalis, pasti kan ada bau yang kurang sedap, ada pengotor-pengotornya. Untuk pertama kita hilangkan baunya dengan menggunakan chopper sweetening. Nah kemudian warnanya juga belum seperti yang ada di pasaran, ya. Untuk memperbaiki warnanya kita tambahkan acid treatment. Kemudian bensin yang dihasilkan itu banyak kandungan belerangnya tinggi, sehingga perlu dilakukan pengurangan terhadap kandungan belerangnya atau proses desulfurizing, ya, untuk menghilangkan kandungan belerang. Setelah sampai proses treating, apakah sudah siap untuk dipasarkan? Kenapa belum? Apa? Kenapa? Uji kelayakan. Apa uji kelayakannya? Cek apa? Oktan numbernya. Ya, apalagi? Cek apa lagi? Setan number bisa untuk minyak diesel. Kalau bensin oktan number, setan number untuk minyak diesel. Ya, bisa. Apalagi? Kita lakukan analisa lainnya, ya. Titik didihnya berapa, flash point-nya berapa, boiler point-nya berapa, densitasnya berapa, ya. Apakah sudah sesuai spesifikasinya atau belum? Kalau sudah, oke, kita lanjut jual. Tapi kalau belum, maka kita lakukan branding, ya. Tujuannya untuk apa branding ini? Untuk memperbaiki atau memperoleh kualitas bensin yang baik, ya. Nah, jadi bensin itu macam-macam. Nama umumnya bensin, tapi macam-macam di
yang dijual di SPBU itu banyak sekali. Apa saja misalnya? Pertama, Pertalite, Pertamina Turbo, Pertamax Turbo ya. Apakah oktan numbernya sama? Beda. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Putri? Kan bensinnya ada Pertamax sama Pertamax Turbo. Dibanding Pertamax itu Pertamax Turbo itu lebih bagus dibanding Pertamax itu tadi. Nah, yang mau saya tanyakan tadi mengenai warna, Bu. Kalau Pertamax itu warnanya biru tua, biru gelap. Tapi Pertamax Turbo itu warnanya merah, Bu. Itu kan berarti warna pada Pertamax Turbo itu terang. Mengapa kualitas Pertamax Turbo itu bagus dibanding Pertamax? Ya. Sebenarnya bukan tadi sudah disampaikan juga bahwa pemberian aditif itu bukan pengaruh ke warnanya tapi ke kualitas nilai RON numbernya, nilai oktannya ya. Memang kalau kita lihat dari Pertalite, Pertamax itu warnanya lebih gelap, tapi ketika ke Pertamax Turbo warnanya itu menjadi cerah. Tapi yang kita lihat dari penambahan aditif itu lebih ke fungsi dia untuk menaikkan nilai oktan numbernya. Iya, semakin tinggi oktan numbernya, maka dia akan semakin bagus kualitasnya. Ya, baiklah kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ada sedikit games ya. Kita menggunakan quizzes untuk gamesnya. Silahkan siapkan HP-nya. Ini kodenya, silahkan bergabung. Kodenya 060519. Sudah? Semua? Sudah ya? Kita mulai ya. Waktunya cuma sebentar ini. Paling lama 5 menit ya, kita mulai. Sudah ya? Kita akhiri gamenya. Kita lihat siapa yang keluar sebagai pemenangnya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu yakin semuanya bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Hanya saja yang dipertimbangkan juga kecepatan menjawab dan juga ketepatan dalam menjawabnya. Ya, untuk materi minggu ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sebelum Ibu tutup, kita review kembali apa yang sudah kita dapatkan bersama-sama hari ini. Jadi, proses pengolahan minyak bumi itu mengalami 3 tahapan ya. Yang pertama, pra-pengolahan, kemudian pengolahan tahap pertama dan pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap pertama itu terjadi proses apa? Destilasi. Dan pada pengolahan tahap kedua terjadi proses cracking, deforming, polimerisasi, treating, dan blending. Ya. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan dengan materi yang lain ya. Kita akan mempelajari mengenai spesifikasi produk-produk minyak bumi. Tolong kalian cari dulu baca dulu di rumah materinya agar kita bisa lebih enak lagi untuk berdiskusi di kelasnya ya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.